Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di pertemuan pertama ini kita di mata kuliah Komunikasi Data dan Jaringan Komputer, kita akan membahas beberapa materi yang akan kita kupas tuntas di pertemuan pertama sampai pertemuan ke-16. Sebelum kita memulai, perkenalkan saya akan menampilkan profil dosen. Perkenalkan, nama saya Danang Eskom MT, lahir di Kabupaten Semarang 15 September 1987. Alamat saya di Jalan Kebonrojo Selatan 1 nomor 16 Kabupaten Demak ya. Kemudian untuk pendidikan saya di sini S1 Sistem Komputer di Universitas Sains dan Teknologi Komputer tahun 2009 sampai 2013. Kemudian saya melanjutkan studi S2 itu di Magister Teknik Elektro di Unisula ya, tahun 2013 sampai 2015. Nah, pekerjaan saya sekarang dosen di Universitas Telkom sejak tahun 2016. Untuk pengalaman kerja yang pertama tahun 2008 sampai 2009 saya adalah mantan OB ya. Jadi OB di kampus Telkom. Nah, jadi saya mulai atau merangkak dari nol ya. Nah, mungkin ini nanti bisa menjadi motivasi teman-teman semua ya di melalui pengalaman saya ya. Kemudian tahun 2010 sampai 2014 saya bekerja sebagai teknisi jaringan komputer. Jadi saya di sini bukan hanya mengajar teori tapi sudah praktisi ya. Kemudian tahun 2016 saya menjabat sebagai kepala laboratorium Stekom ya. Jadi sebagai kepala laboratorium mengurusi semua hardware dan jaringan ya yang ada di kampus. Kemudian untuk tahun 2020 sampai sekarang saya dipercayai sebagai kepala LPPM ya di Universitas Telkom yang baru ya. Jadi saya sebagai kepala lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat bagi dosen ya. Untuk pengalaman hibah di sini saya sudah berkecimpung di dunia hibah Kemenristek Dikti atau dari pemerintah ya. Itu sejak tahun 2013 sampai tahun 2021 ya. Kebetulan saya nggak lolos itu tahun 2014 dan 2017 ya. Kalau selain itu 2018 ke sini itu lolos terus ya. Tiap proposal minim itu 20 juta ya, teman-teman ya. Jadi ini bisa menjadi motivasi teman-teman karena mahasiswa itu juga ada penelitiannya ya. Ke depan kalau ada hibah PKM itu ya, hibah PKM Pekan Kreativitas Mahasiswa, teman-teman kalau ada yang minat ingin mengajukan dana hibah ya, punya ide-ide tentang sistem, tentang membangun sebuah jaringan ya, teman-teman bisa kontak saya ya. Kontak saya berada di layar depan tadi ya. Ya, ini sedikit profil dari saya ya. Salam kenal semuanya. Semoga kita sama-sama belajar ya. Belajar materi tentang komunikasi data dan jaringan komputer. Untuk materi, yang pertama kita nanti akan belajar pengenalan komunikasi data dan jaringan komputer. Kemudian yang kedua nanti kita juga akan belajar tentang klasifikasi jaringan komputer berdasarkan metode transmisi dan geografisnya. Yang pertemuan ketiga kita akan membahas tentang model jaringan komputer dan hardware jaringannya. Jadi kalau kita nanti membahas tentang jaringan, tentunya kita harus paham dulu tentang alatnya ya, hardware ya. Hardware maupun softwarenya. Nah, kemudian untuk yang keempat kita akan mengenal namanya topologi atau
Topologi itu kayak seperti denah ya, jaringan komputer. Dan kita juga akan belajar tentang konsep dasar protokol TCP/IP. Nanti kita akan belajar subnetting ya. Di dalam satu ruangan atau satu gedung yang terhubung dengan jaringan, kita nanti akan buat satu kelas atau beberapa kelas seperti itu sesuai dengan keinginan kita ya, kita sebagai seorang administrator. Kemudian yang kelima ini ada masking, itu merupakan teknik pembagian jaringan ya. Kemudian yang keenam nanti kita akan belajar tentang routing di jaringan TCP/IP internet ya, menggunakan implementasi IP address. Kemudian yang ketujuh kita akan belajar tentang protokol aplikasi TCP/IP. Kemudian yang pertemuan ke-8 nanti ada mid semester ya. Jadi ada ujian evaluasi ya dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7. Nah, kemudian untuk materi sebelum UAS ini kita akan praktikum ya teman-teman. Nah, yang pertama kita nanti akan belajar menginstal VirtualBox. Kemudian nanti kita akan install OS Windows Server 2003. Kemudian dua, nanti kita akan menjadi seorang administrator ya. Administrator mengelola server Windows ya. Nanti kita akan belajar bagaimana menginstal Active Directory, setting IP dan setting client dan server ya. Kemudian kita juga akan membuat user, membuat organization unit ya, di usernya berdasarkan grup. Kemudian yang keempat kita akan belajar policy Windows Server ya. Nanti kita akan belajar bagaimana men-security Windows servernya agar tidak dibajak oleh orang lain gitu ya. Tentunya datanya yang dibajak. Kemudian di sini ada disk management ya, untuk memanajemen data ya, berdasarkan kapasitas dari penyimpanan kita atau resource kita ya. Kemudian yang keenam kita akan belajar Windows Server 2003 tool dan sharingnya ya. Bagaimana men-sharing data, kemudian bagaimana mengakses dari Windows client atau dari Linux gitu ya. Kemudian yang ketujuh kita akan belajar bagaimana mendokumentasi shutdown exe, kemudian bagaimana rename domain atau intinya itu mengganti nama ya. Nah, kemudian yang ke pertemuan ke-8 kita akan ada evaluasi untuk ujian UAS ya, ujian terakhir ya. Nah, teman-teman ya. Jadi untuk ini adalah materi kita selama 16 kali pertemuan. Untuk penilaian nanti saya berdasarkan tugas ya. Jadi tugas yang Anda kirimkan ke saya itu adalah dasar menjadi penilaian saya. Mendapatkan nilai A atau B atau C dan sebagainya. Itu berdasarkan tugas dan absensi ya. Teman-teman jangan lupa kalau sudah ikut di materi saya, baik itu pertemuan pertama sampai pertemuan ke-16, jangan lupa absensi. Nah, untuk absensinya dengan cara memberikan review ya, memberikan review bunga warna merah, warna kuning, dan warna hitam. Nah, kemudian saya tekankan kembali untuk pemberian review ya, teman-teman harus memberikan review yang bagus ya. Kalau seumpama teman-teman memberikan review yang warna kuning atau warna hitam ya, teman-teman berikan komentar ya, komentar sesuai dengan apa yang teman-teman rasakan ya. Jika di dalam penyampaian saya kurang baik ya, nanti saya akan perbaiki ya teman-teman ya. Nah, oke ya, jadi teman-teman jangan lupa untuk standar penilaian kami yaitu adalah tugas dan absensi ya. Teman-teman harus tiap kali pertemuan harus absensi. Oke, ini tidak usah panjang lebar, kita akan langsung masuk ke pertemuan pertama ya, di pertemuan awal hari ini ya. Kita akan belajar tentang pengenalan komunikasi data dan jaringan komputer. Nah, ini ada nomor HP saya, ada email saya ya.
teman-teman bisa catat. Jika ada kurang jelas, nanti kita akan bahas kembali, ya. Pendahuluan. Nah, untuk komunikasi data sendiri itu adalah suatu proses ya untuk pengiriman maupun penerimaan data ya atau sebuah informasi. Nah, untuk informasi tersebut itu berasal dari dua atau lebih device atau alat ya seperti komputer, laptop, printer, dan alat komunikasi lain yang terhubung dalam sebuah jaringan. Dasar utama dari komunikasi data itu adalah pertukaran bit-bit data yang diwakili oleh sinyal elektronik antara dua piranti. Nah, dua piranti itu dua alat gitu ya. Nah, data yang dikirimkan itu dapat berupa teks, kemudian ada angka, kemudian ada gambar, kemudian ada audio dan video. Nah, jadi ada yang berupa suara ya, musik gitu ya, atau video. Nah, untuk mengetahui ya perbedaan dari bit dan byte itu baiknya kita mengetahui bit dulu ya. Bit itu merupakan istilah merujuk pada binary digit ya. Bit itu adalah binary digit, yakni yaitu satuan terkecil dalam sistem penyimpanan komputasi. Dan kecepatan transfer satuan ini menggunakan bit ya, bit per second atau per detik. Nah, dan juga bisa disebut dengan bps. Nah, jadi bit dan byte ya itu berbeda ya. Bit ya itu merupakan satuan terkecil ya sistem penyimpanan komputasi. Nah, kemudian kecepatan transfer satuan ini digunakan ya menggunakan bit ya, bit per detik. Nah, kemudian byte itu adalah ukuran terkecil dalam penyimpanan informasi digital ya. Jadi istilah byte atau bita itu merupakan istilah yang digunakan sebagai satuan dari penyimpanan data dalam komputer. Nah, satu bita ya terdiri dari 8 bit ya, teman-teman ya. Nah, jadi di sini Anda teman-teman harus mengenal dulu bit-bit data ya. Nah, jadi banyak di antara masyarakat yang menganggap bahwa 1 kilobita itu setara dengan 1000 bita ya. Mungkin 1 mega itu bisa juga setara dengan 1000 kilobita ya atau itu 1000 kilobyte ya, teman-teman ya. Nah, ini ya. Jadi dasar utama dari komunikasi data itu adalah pertukaran bit-bit data ya. Nah, yang diwakili oleh sinyal elektronik antara dua perangkat atau dua piranti. Nah, di sini ada 5 komponen dalam komunikasi data. Yang pertama di sini ada message atau data ya, ada sender itu pengirim, receiver itu penerima, kemudian medium itu adalah media transmisi, kemudian protokol itu adalah sebuah aturan ya, sebuah aturan. Jadi jika si pengirim ya, mengirimkan data ke penerima itu harus ada aturannya. Nah, contohnya ya, kalau kita mau kirim email ya, contoh komputer saya dengan komputer Anda ya, saling kirim email. Nah, tentunya kan harus ada aturan protokolnya. Minimal contoh aturan protokol itu adalah mengkoneksikan dengan internet. Jadi kalau ini sudah terkoneksi dengan internet, ini terkoneksi dengan internet, otomatis ini bisa saling mengirim atau menerima. Nah, untuk protokolnya berarti aturan yang didapatkan dari koneksi internet tersebut ya. Tentunya kita harus langganan dengan Indosat, dengan IndiHome, menggunakan provider lain dan sebagainya ya. Selain itu di dalam pengaturan IndiHome ya, di situ juga ada IP-nya ya.
kita juga ada koneksi-koneksinya ya, ada jaringannya yang masuk gitu. Walaupun Anda menggunakan tethering HP, itu juga ada protokolnya ya, ada aturannya ya. Karena kalau HP Anda tidak ada sinyalnya, ya sinyal itu berarti berasal dari tower ya, teman-teman ya. Itu juga nggak akan bisa terkoneksi dengan internet. Nah, ini sedikit ilustrasi antara ini ya, piranti yang mengirim dan piranti yang menerima. Nah, ini ada sebuah protokol. Ini ada komponen kelima ini sangat penting ya. Kalau seumpama ada pengirim dan penerima tapi tidak ada data yang akan dikirim ya sama saja gitu ya teman-teman ya. Walaupun kita menggunakan Zoom itu juga data yang dikirim itu bisa menggunakan ini ya, video, audio seperti saya ini. Teman-teman bisa lihat materi saya atau mendengarkan materi saya, ini juga termasuk komponen dalam komunikasi data ya. Teman-teman kalau tidak ada internet, tidak ada komputer yang mau menerima atau handphone yang menerima, Anda tidak bisa mendengarkan saya, gitu ya. Nah, oke, kemudian kita lanjut kembali. Nah, di sini ada komponen ya. Message itu adalah informasi data yang ingin dikirimkan, ya. Jadi message ya, pesan ya. Kemudian ini ada sender, send ya, send kira-kira apa? Pengirim ya, mengirimkan ya. Itu adalah perangkat atau alat yang mengirimkan message, dapat berupa komputer, workstation, ada telepon, ada kamera video dan lain-lain ya. Nah, kemudian di sini ada receiver atau penerima. Nah, ini adalah perangkat ya atau alat yang menerima message atau pesan. Nah, dapat berupa komputer, workstation, telepon, televisi dan lain-lain. Nah, kemudian yang keempat di sini ada media transmisi ya. Ada media transmisi ya. Ini adalah medium transmisi dari jalur fisik di mana message dapat berjalan dari pengirim ke penerima. Nah, ini beberapa contoh dari media transmisi adalah berupa ini ada kabel koaksial, ada kabel UTP, ada kabel fiber optik, ada gelombang radio. Nah, kalau contoh gelombang radio di sekitar kita itu adalah sinyal handphone ya, sinyal handphone Anda. Jadi kan kalau Anda menggunakan HP kan tanpa menggunakan kabel ya teman-teman ya. Kalau Anda pakai kabel mengolor-olor gitu ya. Jadi kabelnya dari apa sentralnya dengan handphone Anda tonyok gitu ya. Nah, kalau telepon beda ya. Telepon kita biasanya menggunakan ada kabelnya gitu ya. Nah, kemudian di sini ada protokol. Itu adalah aturan yang mengatur dalam pertukaran data. Ini aturan di dalam pertukaran data. Nah, nanti dari kesemua ini nanti kita akan bahas satu persatu ya. Nanti dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-16. Nah, di sini ada contoh model komunikasi data. Nah, di sini ya, ada source system, tadi source, ada transmitter, ada sistem transmisi, ada receiver, ada destination ya. Kemudian contoh komunikasinya ini kita bisa menggunakan modem ini ya. Ini ada jaringan telepon, kemudian di sini ada workstation, di sini ada servernya ya. Nah, teman-teman nanti selama 16 kali pertemuan kita nanti akan belajar server ini ya. Server yang akan kita bahas di mata kuliah komunikasi data itu menggunakan Windows Server. Nah, nanti di pertemuan di semester depan kalau teman-teman dapat materi jaringan komputer 1 ketemu dengan saya lagi kalau dapat jatah ya. Nanti kita akan belajar tentang Linux ya, tentang sistem operasi Linux. Di situ nanti kita juga akan belajar ini juga ya, komunikasi data juga ya. Nanti kita bisa menginstal Linux, kemudian membuat file sharing ya. FTP server, ada Linux server, kemudian ada web server, Samba server, itu ya, Pro FTP di server. Nah, itu banyak sekali nanti di pelajaran jaringan komputer 1 ya. Nanti akan dikupas tuntas materi Linux
gitu ya. Oke, kita langsung masuk ke sini ya. Ini ada representasi data atau data representation ya. Ini merupakan informasi dapat berupa teks, angka, gambar, audio, dan video. Nah, yang pertama kita akan mengupas tuntas teks. Nah, dalam komunikasi data, teks direpresentasikan berupa pola bit atau susunan urutan bit 0 maupun 1. Nah, kemudian susunan atau urutan bit-bit yang berbeda satu dengan yang lain dalam mempresentasikan simbol teks disebut kode atau code ya. Sedangkan proses dalam merubah menjadi simbol itu dinamakan coding. Nah, teman-teman nanti kalau belajar pemrograman ya, nanti akan mengenal ini ya, coding ya. Kemudian sistem pengkodingan atau pengkodean yang banyak dipakai sekarang adalah kode ASTII ya, American Standard Code for Information Interstitial ya, yang mewakili 127 karakter. Ya, yang mewakili 127 karakter. Kemudian di sini ada contoh kode ASCII ya. Di sini ada desimalnya, ada heksa, ada okta, ada karakter ya. Di sini ya. Nah, ini gak usah dihafalkan ya. Nanti kita sambil jalan kita akan hafal sendiri ya, teman-teman. Kemudian di sini ada angka atau numbers ya. Itu angka juga diwakili oleh pola urutan bit. Kemudian ASCII tidak digunakan untuk mewakili angka. Angka langsung dikonversi atau diubah menjadi angka biner untuk memudahkan dalam perhitungan operasi matematika ya. Teman-teman mungkin sudah dapat materi mata kuliah diskrit ya, matematika diskrit ya. Nah, itu membahas tentang ini ya. Nah, angka-angka ya. Nah, kemudian di sini ada gambar, image ya. Gambar itu juga direpresentasikan oleh urutan bit ya. Dalam bentuk yang paling mudah itu merupakan sebuah gambar terdiri dari metrik yang terdiri dari pixel ya atau picture element. Nah, kemudian pixel sendiri itu direpresentasikan sebuah titik terkecil dalam sebuah gambar yang dihitung per inch ya. Nah, di sini ada beberapa ukuran ya. Ini ada resolusi ya. Nah, nih, setelah gambar dipecah menjadi beberapa ukuran piksel, tiap pikselnya akan mewakili sebuah pola bit ya. Ukuran dan nilai dari pola tersebut tergantung dari gambar tersebut. Untuk menggambar ya, ini ada gambar hitam putih terdiri dari titik hitam dan titik putih, maka satu buah pola cukup mewakili pikselnya. Ini ya, ini ada beberapa aturan ya. Untuk piksel yang warna hitam itu diwakili oleh 00. Warna dark gray itu diwakili oleh 01. Untuk warna light gray itu diwakili oleh 10 ya, 10 ya. Terdapat beberapa metode ya untuk mewakili gambar berwarna ya. Salah satunya menggunakan metode RGB. Nah, disebut RGB karena tiap warna adalah kombinasi dari ketiga warna primer yaitu red, green, blue ya. Ada metode lain ya, yaitu menggunakan YCM atau yellow, cyan, dan magenta. Ya, ini ada terdapat beberapa metode di dalam pewarnaan ya. Nah, di sini ada audio. Ini adalah rekaman atau penyiaran dari suara atau musik ya. Secara alamiah, audio berbeda dengan teks, angka, dan gambar. Nah, ini sifatnya continue ya, bukan discrete. Kemudian di sini ada mikrofon ya, sebuah transducer yang mengubah suara menjadi sinyal listrik. Ada speaker juga, ini merupakan sebuah transducer yang mengubah sinyal listrik menjadi suara. Nah, kemudian di sini ada video ya. Video itu adalah sebuah rekaman ya atau siaran dari sebuah gambar atau film. Nah, nanti sifat di sini adalah continue ya. Nah, video juga dapat berupa entitas yang bersifat continue. Di sini ada efektivitas data ya atau communication system dependent on four fundamental characteristic ya. Di sini ada delivery, accuracy, timelines, ada jitter ya.
Nah, di sini ada delivery, itu pengiriman, yaitu bahwa si pengirim haruslah mengirim data ke tujuan yang dituju. Data harus diterima oleh perangkat atau user ya, ditujukan dan hanya diterima oleh perangkat atau user tersebut ya. Kemudian ada akurasi, akurat, yaitu sistem harus dapat mengirim data secara akurat, jadi tidak boleh salah kirim gitu ya. Data yang telah mengalami kesalahan pada saat pengiriman akan dibiarkan salah ya, menjadi data tersebut tidak dapat digunakan. Nah, kemudian di sini ada timelines, itu adalah sesuai dengan waktu, yaitu sistem harus dapat mengirimkan data dalam waktu yang tepat. Nah, data yang datang mengalami keterlambatan akanlah menjadi sia-sia ya, tidak berguna gitu ya, teman-teman. Dan di sini ada jitter ya, yaitu variasi dari waktu kedatangan paket, ketidaksamaan waktu tunda atau delay dalam pengiriman paket audio atau video. Nah, ini ada beberapa 4 ya yang harus ada. Kemudian di sini ada aliran data atau data flow ya. Komunikasi di antara dua perangkat dapat berlangsung secara simple, half duplex dan full duplex ya. Di sini yang simple ya, satu diarahkan ke yang satu. Kemudian di sini ada half duplex, itu kanan kiri ya. Ini arahnya ke sana dulu, baru ke sini dulu. Nah, kalau full duplex itu berarti bisa kanan kiri ya, all time ya. Semua bisa ngedit, bisa seperti itu ya. Kalau di sini ini ke sini dulu, nah ini baru ke sana. Simplex itu komunikasi hanya satu arah ya, hanya ada satu perangkat yang melakukan pengiriman. Nah, contohnya di sini adalah keyboard hanya dapat melakukan input, sedangkan monitor hanya dapat menerima output. Nah, kemudian untuk hub duplex itu masing-masing stasiun dapat berfungsi sebagai pengirim maupun penerima. Akan tetapi tidak dapat dalam waktu yang sama. Jadi ketika perangkat tersebut dalam mode mengirim, maka dia tidak dapat menerima ya. Contohnya di sini ada handy talk ya. Kalau full duplex itu merupakan masing-masing stasiun dapat berfungsi sebagai pengirim dan penerima dalam waktu bersamaan. Ini contohnya jaringan telepon ya. Anda ngomong A B C D, di sana juga bisa ngomong A B C D terdengar, kemudian dari sana ngomong apa kita juga bisa mendengar ya. Contohnya adalah jaringan telepon. Nah, kemudian yang terakhir di sini ada dasar jaringan komputer ya. Jaringan komputer itu merupakan sebuah sistem yang terdiri atas komputer, perangkat komputer tambahan, dan perangkat jaringan lainnya yang saling terhubung dengan menggunakan media tertentu dengan aturan yang sudah ditetapkan ya. Perangkat komputer di sini ada beberapa ya. Ada komputer ya, di dalam ada perangkat yang menghubungkan dengan jaringan, misalnya ada NIC, ada modem, ada lain sebagainya. Kemudian di sini ada printer, ada scanner ya. Perangkat jaringan ya. Ini ada NIC, modem, hub, switch, router, dan firewall ya. Kemudian ada media, ini ada kabel, ada non kabel ya. Nanti kita akan bicarakan di pertemuan selanjutnya ya. Kemudian di sini ada aturan ya. Aturan akan dibicarakan juga di pertemuan yang selanjutnya ya. Ini ada protokol ya. Kemudian untuk manfaat jaringan, yang pertama yaitu resource sharing, itu merupakan pembagian sumber daya, berbagi pemakaian printer, CPU, memori, dan hard disk ya. Jadi sharing data. Nah, biasanya nih di sini kayak seperti printer ya. Jadi ada 5 buah PC, satu printer. Nah, kelima-limanya ini bisa ngeprint bareng-bareng ya. Ya tetap gantian ya teman-teman ya, tapi bisa melalui PC masing-masing ya, tanpa harus kita ngeprint dari si PC server ya. Kemudian di sini ada komunikasi, itu merupakan surat elektronik, instant message, ada chatting ya. Kemudian ada akses informasi menggunakan web browsing ya. Akses informasinya bisa menggunakan Google Chrome, bisa menggunakan Mozilla dan lain sebagainya ya. Kemudian ada membantu mempertahankan informasi agar tetap andal dan up to date ya. Kemudian sebagai sistem penyimpanan data terpusat ataupun terdistribusi yang memungkinkan banyak pengguna mengakses data dari berbagai lokasi yang berbeda ya, serta membatasi akses ke data sewaktu sedang diproses ya.
Ini merupakan manfaat jaringan komputer ya. Oke. Nah, berikut ya yang sudah saya sampaikan di materi pertemuan pertama ya. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Sebelum saya akhiri, saya mengingatkan kembali untuk teman-teman harus absensi dengan memberikan review ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat.